Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Saya dari kelas akuntansi reguler 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait review jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Langsung saja, yaitu pada jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan pada latar belakang, yaitu merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, itu menurut Susilo dan kawan-kawan pada tahun 2008. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah maupun di Indonesia. UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah itu sendiri. Dan UMKM merupakan salah satu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya itu berdasarkan inisiatif seorangan, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi, dan kebutuhan modal investasinya yang kecil menyebabkan UMKM ini bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Itu menurut Supana pada tahun 2010. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakannya adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses perdagangan. Kabupaten Cirebon ini memiliki berbagai jenis UMKM unggulan, seperti contohnya itu batik, makanan olahan, kemudian ada rotan, perikanan, dan lain-lain. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon ini pun pada dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tujuan dari program kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, teknik pemasaran produk, distribusi barang, hasil produksi pelaku serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Manfaat kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM untuk mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan teknologi saat ini, serta menjaring relasi yang lebih kuat untuk akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Sedangkan metode yang digunakannya yaitu metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang berpartisipatif yang dikenal sebagai metode PLA, Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayok pada tahun 2000-an menurut Sadia dan kawan-kawan pada tahun 2013. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. LPA sendiri dahulunya itu dikenal dengan learning by doing atau belajar sambil bekerja. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas itu, solusi yang ditawarkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Kemudian yang kedua itu ada sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik dan pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Terus yang ketiga yaitu sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Kemudian yang keempat yaitu ada sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di desa tersebut. Sedangkan evaluasi programnya itu dilakukan terhadap proses pelaksanaan dan outcome. Dengan metode tersebut itu ada hasil pembahasannya, di mana hasil pembahasannya itu program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan, dan pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMKM yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini pun dilakukan langsung di tempat tinggal dari pelaku UMKM-nya itu sendiri, yaitu di Desa Sindangkasih. Secara umum kegiatan pendampingan ini dilakukan tuh sebagai berikut. Yang pertama itu ada 3 tahap, dan yang tahap yang pertama yaitu sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini tuh dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai teknologi dan pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudian teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha
yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari oleh masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini tuh memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya itu lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan, dan kegiatan ini tuh berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih bermotivasi atau berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu pelatihan mengenai kemasan produk yang telah lebih modern atau diminati masyarakatnya. Dalam tahap ini tuh pelaku UMKM tuh langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasannya, kemudian merek dagangnya, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Dan kegiatan itu berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien tuh menjadi lebih efisien dan bernilai jual tinggi. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu dalam tahap akhir ini pelaku UMKM itu diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha dan melalui perhitungan biaya produksinya, terus harga pokok produksinya, biaya investasi hingga laba yang diinginkannya. Sehingga mereka tuh dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM itu dapat membuat laporan keuangannya sendiri secara sederhana bagi kegiatan usahanya itu. Dan sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat itu. Kemudian ada kesimpulan dan sarannya. Di sini ada kesimpulannya, yaitu pelaku UMKM itu berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produksi dari UMKM-nya yaitu melalui pemasaran online, melalui mengikuti dengan era digitalisasi yaitu era 4.0. Terus juga sehingga biaya pemasarannya itu lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksinya pun bisa dipasarkan secara online maupun offline, yang biasanya hanya di daerah setempatnya aja sekarang sudah sampai keluar daerahnya. Kemudian saran yang bisa diberikan yaitu yang pertama, diperlukannya dukungan dari semua stakeholder, baik dari kayak dinas provinsinya, terus kayak UMKM di Kabupaten Cirebon itu sendiri atau lembaga yang terkaitnya, sehingga perkembangan kapasitas dari UMKM tertentu itu dapat berjalan dengan efektif dan dapat terus berkembang. Kemudian yang kedua, sarannya itu dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tertentu, baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta promosi melalui pameran tingkat kabupaten, kota maupun tingkat nasional. Dan yang ketiga, sarannya itu perlunya dihasilkan program pengembangan UMKM tertentu dengan melalui kayak teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis web gitu. Jadi penjualannya sudah bisa melalui online maupun offline gitu. Jadi review saya terkait jurnal tersebut yaitu, jadi menurut saya jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan ini sudah sangat baik, di mana pada latar belakangnya itu sudah menjelaskan secara rinci dari timbulnya jurnal tersebut melalui penjelasan dari UMKM itu apa, terus kayak jenis-jenis bidang dari UMKM yang ada di daerah tersebut juga banyak disebutkan, terus juga pentingnya mengikuti perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 serta adanya tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut dengan menggunakan satu metode yang menjadikannya lebih efektif menurut saya, dan sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih relevan dalam penggunaan satu metode tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.